Bab 401. Corin terkekeh. Tidak, aku sama sekali tidak mengerti. Jika aku pergi dan kau kembalilah ke Tuan Jeremy, lalu apakah kamu tidak takut dia akan kehilangan minat padamu juga saat dia bosan bermain denganmu? Ketika mereka sampai pada titik percakapan itu, ekspresi Anya berubah menjadi bangga, diselingi sedikit rasa simpati yang merendahkan. Disitulah aku berbeda darimu, Corin. Corin, oh, lalu apa bedanya? Latar belakang keluargaku setara dengan Jeremy. Orang tuaku menyayangiku, dan mereka melindungiku. Apapun yang terjadi, kedua saudaraku akan menjadi penopang dan perisaiku. Kau tidak punya orang seperti itu di keluargamu, kan? Senyum di wajah Corin langsung lenyap dan ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Jadi, kaulah yang pergi ke keluarga Keru dan memberitahu mereka bahwa aku menikah dengan Jeremy. Anya menjawab tanpa menghindar. Bingo, ternyata aku. Corin tetap tenang saat bertanya, apakah kau pikir kau bisa mengusirku dari Tuan Jeremy dengan menghasut keluarga Keru untuk membuat masalah denganku? Penampilan Anya yang polos dan sopan yang biasa ia tunjukkan kini telah hilang. Ia tak lagi bisa menyembunyikan kesombongannya. Aku tahu ini tidak sesederhana itu, tentu saja. Aku hanya ingin kamu memahami situasimu sedikit lebih baik. Kamu tidak punya dukungan. Dan kau menikah dengan keluarga kaya tanpa fondasi yang kokoh. Seiring berjalannya waktu, kau hanya akan dipandang rendah. Sebaliknya, aku tidak punya alasan untuk takut akan hal itu. Lagi pula, tidak ada anggota keluargaku yang mudah tersinggung, jadi keluarga Holden tidak akan pernah berani memperlakukanku dengan buruk, dan Jeremy juga tidak akan memperlakukanku dengan buruk. Sekalipun suatu hari nanti terjadi sesuatu yang buruk dan hubunganku dengan Jeremy kandas, aku tetap bisa menanggung akibatnya. Keluargaku akan menjadi jalan keluarku, dan mereka akan selalu ada untuk melindungiku. Kau mengerti sekarang? Dari situlah rasa percaya diriku berasal. Jadi, tanya Corin, kamu mengandalkan perlindungan keluargamu sebagai sandaranmu. Bukankah itu jelas? Jawab Anya. Corin tersenyum. Saya akui saya tidak punya dukungan seperti itu, tapi saya masih bisa mengandalkan diri sendiri. Saya tidak bergantung pada siapapun, dan saya tidak berharap dilindungi oleh siapapun seumur hidup saya. Satu-satunya cara untuk menghindari situasi yang merugikan adalah dengan mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Alasan saya tetap bersama Tuan Jeremy hanyalah karena saya punya kesan yang baik tentangnya. Saya tidak ingin bergantung pada keluarga, status, dan kekayaannya. Bahkan jika dia kehilangan minat pada saya, atau saya kehilangan minat padanya, kami akan tetap berpisah dan tidak akan ada yang dirugikan. Saya sarankan Anda menghemat energi dan berhenti memeras otak dengan semua rencana kecil ini. Jika Anda tidak berhati-hati, fasad malaikat Anda yang sempurna akan runtuh, dan tidak ada yang akan memanjakan Anda. Tanpa syarat selamanya. Setelah mengatakan apa yang ingin dikatakannya, dia bangkit dan bersiap untuk kembali dan melihat apakah sayap ayamnya sudah matang. Tunggu, Corin. Aku punya sesuatu untuk ditunjukkan padamu. Anya gigih, dan dia mengejarnya untuk berdiri di tempatnya. Jalan. Corin mulai kehilangan kesabarannya, dan dia menatap Anya sambil bertanya, apa? Anya mengangkat blusnya pelan-pelan, memperlihatkan sebagian perutnya. Kamu lihat bekas luka ini. Ada bekas luka yang sangat jelas di perutnya yang ramping dan berkulit putih. Corin menyipitkan matanya. Apakah kamu mengalaminya setelah operasi pengangkatan usus buntu? Novel drama. Pertanyaan itu malah membuat Anya semakin kesal, sambil menggertakkan giginya dan berkata, ini bekas luka operasi caesar. Corin sedikit terkejut dan menatap tak percaya. Anya, yang usianya kira-kira sama dengannya. Kamu sudah melahirkan. Anya tersenyum. Ya, anak Jeremy. Apa? Bab 402. Anya melepas blusnya dan merapikan pakaiannya sebelum perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Corin dengan tatapan simpatik sekaligus provokatif. Jeremy tidak pernah memberitahumu bahwa kita punya anak, kan? Bisakah kau tetap mengatakan dengan yakin bahwa kau akan mempercayainya tanpa syarat? Corin menyipitkan matanya sedikit. Berapa umurmu saat hamil? Di mana anakmu sekarang? Ketika dia melihat Corin meminta rincian lebih lanjut, Anya menduga.
bahwa ucapannya itu pasti menyinggung perasaannya. Karena itu, ia tersenyum dan berkata, "Kukira kau bilang kau sangat percaya pada Jeremy. Kenapa kau tidak menanyakan detailnya? Tapi sekali lagi, kurasa Jeremy tidak akan mengakuinya atau mengatakan yang sebenarnya padamu, bahkan jika kau bertanya padanya." Novel drama. Corinne tampak sangat penasaran, dan ia mengangkat alisnya sambil berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan menerima pernyataanmu apa adanya. Kalau kalian punya anak dengannya dan kalian berdua saling mencintai, kenapa kalian tidak menikah saja? Setahuku, kakek nenek Jeremy sangat ingin bertemu cicit mereka, jadi apa alasan kalian berdua menyembunyikan hal seperti itu?" Kenangan sedih seakan mengalir di benak Anya, dan ia berkata dengan raut wajah melankolis, "Aku harap kau tahu bahwa keluarga Rivera dan Holden memang agak berseteru, dan tak satu pun tetua kami yang merestui hubungan kami. Jika mereka berdua tahu aku hamil, kemungkinan besar anak dalam kandunganku harus digugurkan. Tak satu pun dari mereka akan mengizinkanku melahirkan anak. Anak dengan garis keturunan Rivera dan Holden. Demi melindungi saya, Jeremy mengirim saya ke luar negeri untuk membesarkan bayi. Dia banyak membantu mengurus semuanya, dan dia memastikan tidak seorang pun, terutama keluarga kami, tahu bahwa saya hamil dan melahirkan di luar negeri. Kalau tidak, kenapa Anda berpikir saya jauh dari rumah selama lebih dari setahun dan pergi ke luar negeri begitu lama?" Corinne sedikit mengernyit. "Kau masih belum memberitahuku di mana anak itu sekarang." Anya mendesah sedih, seperti seorang ibu yang sangat merindukan anaknya. "Bayiku sudah disapi dan sedang dirawat oleh orang lain di luar negeri. Jeremy bilang dia akan mencari cara untuk menyelesaikan konflik antara kedua keluarga sesegera mungkin, dan setelah itu selesai, dia akan resmi membawa aku dan bayiku ke Holden. Tapi kami berdua tidak tahu kalau kakeknya akan begitu ngotot ingin menikah di saat genting itu. Jeremy terpaksa mencari orang yang bisa mengurusnya, dan saat itulah dia menemukanmu secara kebetulan. Aku tidak heran hati Jeremy bergetar karenamu. Pria selalu menyukai hal-hal baru, dan seorang wanita baru bisa memberi mereka rasa kesegaran. Aku tidak bisa mengubah fakta bahwa aku sudah menjadi mantan kekasihnya, apalagi aku sudah melahirkan anaknya. Tapi meskipun kau masih baru baginya sekarang, kau juga akan menjadi masa lalu suatu hari nanti. Jeremy, bagaimanapun, akan selalu memperlakukanku berbeda. Aku menyelamatkan hidupnya, dan aku memberinya seorang anak. Ketika dia sudah cukup bersenang-senang, dia akan selalu kembali ke wanita yang melahirkan anaknya." Corinne mendengarkan dengan tenang semua yang dikatakan Anya dan mengangguk. "Oh begitu, terima kasih sudah memberi tahu saya. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Kalau tidak, saya permisi dulu, sementara saya ambil sayap ayam yang baru dipanggang." Anya langsung membeku. Ada apa dengan wanita ini? Kenapa reaksinya begitu berbeda dari orang normal lainnya? Dia selalu saja tak terduga. Bagaimana mungkin dia masih memikirkan sayap ayam setelah tahu suaminya melahirkan anak dengan wanita lain? Anya menatap punggung Corinne dan menggertakkan giginya dengan kesal. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat sesosok berjalan keluar dari villa dan langsung mendapat ide. Tanpa basa-basi lagi, ia bergegas maju dan meraih lengan Corinne. Corinne mengerutkan kening karena terkejut. "Apa lagi yang Anda inginkan, Nona Anya?" Tiba-tiba Anya berlutut di tanah dan berkata, "Maaf. Ini semua salahku. Tolong jangan marah padaku." Lalu, ia terpental kembali seolah-olah ditendang keras oleh Corinne dan jatuh ke tanah kesakitan. Suaranya lemah saat ia mengerang, "Aku sudah mengakui kesalahanku. Kenapa kau masih harus menendangku, Corinne?" Bab 403. Corinne menatap Anya dengan bingung saat dia tergeletak di tanah dan berpura-pura dramatis. Pada saat itu, Lucas, sosok yang baru saja keluar dari villa, bergegas menghampiri dan mendorong Corinne menjauh dari Anya. Corinne bertanya dengan dingin, "Pergi. Apa yang kau coba lakukan pada Anya?" Lalu, tanpa menunggu Corinne menjelaskan, ia membungkuk dengan sedih dan membantu Anya berdiri. "Kamu baik-baik saja." Kekuatan pria selalu lebih besar daripada wanita, jadi betapapun stabilnya pusat gravitasi Corinne, ia hampir terjatuh setelah didorong oleh Lucas. Ia terhuyung mundur selangkah dan mencoba berdiri tegak lagi,
Tetapi sayangnya ia terpeleset di jalan berbatu yang dibuat untuk villa dan gagal menyeimbangkan diri hingga akhirnya jatuh ke kolam ikan kecil di sebelahnya. Air di kolam ikan tidak terlalu dalam, tetapi karena villa menghadap gunung sehingga suhu malam hari rendah, siapapun yang tiba-tiba jatuh ke air akan merasakan dingin yang menusuk. Ia menopang tubuhnya dan menjulurkan kepalanya keluar dari kolam, tampak seperti tikus yang sedang tenggelam. Tepat saat ia hendak berdiri, sesosok tubuh tinggi tiba-tiba muncul di samping kolam ikan dan melompat turun sebelum mengarungi air untuk mencapainya sesegera mungkin. Orang itu merentangkan lengannya yang panjang lalu menggendongnya sepenuhnya. Sosok itu tak lain adalah Jeremy. Corin menggigil. Dingin sekali. Jeremy melepas jaket yang dikenakannya, membungkus tubuh mungilnya yang basah dengan erat, lalu menggendongnya dengan gendongan pengantin, dan membawanya keluar dari kolam. Kamu baik-baik saja sekarang. Kamu tidak akan kedinginan lagi kalau kamu kembali ke dalam dan berganti pakaian. Di tepi kolam, Lukas melirik Corin yang basah kuyup dalam pelukan Jeremy, menyadari ada sedikit sarkasme di matanya. Ia melangkah maju dan berdiri di depan Jeremy, berkata, "Sebelum kau pergi, aku hanya ingin kau tahu novel drama. Aku hanya mendorongnya agar dia tidak menyakiti Anya. Aku tidak menyangka dia akan memanfaatkan situasi ini dan jatuh ke air juga." Corin mengerutkan kening karena Lukas mencoba menyarankan bahwa dia sengaja melemparkan dirinya ke dalam air untuk mencoba dan menarik simpati dari orang lain. Kakakmu itu suka berpura-pura. Seperti dugaanku, kau hanya melihat apa yang ingin kau lihat karena dia kakakmu. Jeremy menatap Lukas dengan dingin dan menyipitkan mata karena kesal. Itu bukan alasan yang cukup kuat untuk menggunakan kekerasan pada seorang gadis. Lukas tidak terburu-buru berdebat dengan Jeremy dan hanya berkata, "Tahukah kau bahwa istrimu memaksa Anya berlutut hanya untuk menendangnya? Kalau aku tidak datang dan menghentikannya, dia mungkin akan menginjak wajah Anya juga." Jeremy ragu sejenak, menatap Anya yang pucat, lalu bertanya dengan cemberut, "Kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka?" Anya bersandar pada kakaknya dan gemetar karena terkejut saat dia menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja, Jeremy. Tolong jangan salahkan aku. Corin, itu salahku. Corin hanya melakukan itu karena dia marah." Jeremy menurunkan alisnya dan menatap gadis basah di pelukannya. Lalu ia bertanya dengan suara berat, "Ada apa?" Corin tertegun melihat reaksinya dan dengan tenang melepaskan diri dari pelukannya. "Tidak ada kamera pengawas di sini, dan apapun yang kukatakan tidak akan berpengaruh, tapi aku tidak akan membiarkan siapapun menjebakku atas sesuatu yang tidak kulakukan. Kalau kau juga tidak percaya, silakan buat laporan polisi agar mereka bisa menangkapku lagi." Setelah mengatakan itu, ia bergegas pergi menuju villa dan ingin segera menghangatkan diri. Ia akan sakit jika terjatuh ke air dan tertiup angin malam yang dingin, dan mempertaruhkan kesehatannya demi sebuah pertunjukan adalah sesuatu yang tak akan pernah ia lakukan. Kalau Jeremy tidak percaya, ya sudahlah. Dia tidak melihat alasan untuk membantahnya. Bab 404. Semua orang di dalam ruang tamu villa sedang mengobrol dengan antusias satu sama lain, tetapi begitu Corin. Ketika mereka masuk, mereka semua menoleh padanya dan menatapnya dengan pandangan ingin tahu. Siapa dia? Kenapa dia datang seperti ini? Apakah dia mencoba merayu seseorang dengan penampilannya yang basah dan transparan itu? Bagaimana dia bisa melakukan itu saat dia mengenakan celana pendek denim? Tapi menurutmu dia tidak cantik sekali. Siapa yang datang bersamanya? Kenapa aku tidak melihatnya tadi? Mereka berspekulasi tentang identitasnya sambil menatapnya dan mengevaluasi penampilannya. Corin tidak peduli sedikit pun dengan tatapan mereka ketika dia masuk, dan tujuan utamanya di sana adalah untuk mencari Zeke pemilik villa agar dia bisa bertanya apakah dia bisa atau tidak berikan dia satu set pakaian bersih. Namun, Zeke tidak pernah kembali setelah apa yang seharusnya dia lakukan. Istirahat ke kamar mandi, dan dia tidak terlihat di lantai pertama villa. Bukankah dia anak yang sedang berulang tahun? Kemana dia pergi? Saat Corin melihat sekeliling, Jason, yang sedang sibuk mengobrol dengan seorang teman, menyipitkan matanya dengan serius dan meletakkan gelas anggurnya sambil berdiri dan berjalan ke arahnya. "Apa yang terjadi? Corin,
Kenapa kamu basah semua? Corin mendengar suara itu dan menoleh untuk melihat Jason. Sudah lama sejak terakhir kali ia melihatnya, dan Jason masih tetap menawan seperti sebelumnya dengan alisnya yang indah, bibir merahnya yang menggoda, dan giginya yang putih seperti mutiara. Setiap gerakannya anggun dan halus, seolah-olah ia telah memperhitungkan sudutnya dengan tepat setiap saat. Anda, Tuan yang baik hati. Sekarang saatnya Anda menunjukkan kebaikan Anda. Apakah Anda membawa wanita plus one ke sini hari ini? Meskipun Corin basah dan berantakan, ekspresinya masih tenang dan kalem seperti biasa, dan kecerdasannya tidak berkurang sedikit pun. Tuan yang baik hati, dia pernah memberinya nama panggilan serupa sebelumnya, dan dia sudah terbiasa memanggilnya seperti itu. Jason agak tercengang, tetapi ia tetap menjawabnya dengan sungguh-sungguh, tidak, tapi salah satu bawahan perempuanku ikut denganku. Dia menungguku di mobil di luar. Mau kutanyakan apakah dia punya baju ganti? Corin mengangguk. Ya, silakan. Aku mau pinjam baju dan ganti baju. Tidak masalah. Tunggu di sini. Jason mengerti maksudnya dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Hei, Angie, bisakah kamu membawakan baju barumu ke sini sekarang? Setelah Jason meminta Corin untuk membawakan pakaiannya, dia mengakhiri panggilan dan tersenyum pada Corin. Kamu beruntung. Dia kebetulan bawa satu set pakaian lagi, dan dia akan segera mengirimkannya kepadamu. Corin kemudian mengucapkan terima kasih dengan tulus. Terima kasih, Tuan. Jason terdiam. Meskipun merasa terhibur, ia tidak terbiasa dengan julukan, Tuan baik hati. Hei, lihat, kalian. Tuan Jason sedang berbicara dengan wanita basah kuyup itu. Novel drama. Ada apa di sana? Apa dia pacarnya? Dia selalu memilih putri-putri dari keluarga kelas atas sebagai teman kencannya, jadi mengapa dia tiba-tiba membawa seorang gadis yang tidak dikenal siapapun? Cara berpakaiannya tidak ada yang istimewa, tapi kecantikannya sungguh luar biasa. Apa gunanya cantik? Reputasi dan status jauh lebih penting daripada penampilan kalau soal jadi pacar Tuan Jason. Benar sekali. Kok dia bisa jadi pacarnya? Baju-bajunya kelihatan murahan banget, sampai-sampai mungkin gak ada labelnya. Ya, kita berpakaian jauh lebih baik daripada dia, jadi mengapa dia pantas berbicara dengan Tuan Jason? Zeke hanya mengundang teman-teman dekatnya dan beberapa orang lain yang memiliki hubungan baik dengannya untuk perayaan ulang tahunnya yang sederhana. Beberapa teman prianya membawa teman wanita mereka hanya untuk sedikit meramaikan suasana. Bab 405. Wanita-wanita yang sedang membicarakannya sebagian besar adalah teman-teman wanita yang dibawa oleh para pria, dan mereka termasuk artis populer, selebriti internet ternama, dan putri-putri terkemuka tertentu dari keluarga kecil. Jason tidak suka mendengar komentar-komentar itu. Dengan cemberut, ia melirik orang-orang yang cerewet itu dengan kesal, lalu berkata lembut kepada gadis di seberangnya, ada banyak orang di sini, jadi kenapa kau tidak naik ke atas bersamaku? Aku akan mengambilkan handuk agar kau bisa mengeringkan rambutmu. Tentu, terima kasih. Corin menerima sarannya karena ia tidak ingin berdiri di sana dan menjadi sasaran semua komentar jahat itu. Tak lama kemudian, ia naik ke atas bersamanya. Saat mereka menaiki tangga perlahan, Jason melirik Corin dari samping dan saat Corin mengikutinya, mata menawan yang seringkali begitu menawan itu tampak sedang berpikir keras. Mana Jeremy? Kenapa kau masuk sendirian? Ekspresi Corin sangat tenang dan dia menjawab dengan datar. Dia ada di luar, mungkin masih mengkhawatirkan penyelamatnya, Nona Anya. Sedikit kepahitan dalam nada bicaranya yang tampak acuh tak acuh. Jason menyipitkan mata dan tersenyum. Kalian berdua bertengkar karena Anya. Ekspresi Corin tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan nada datar, tidak. Aku mengerti kenapa Tuan Jeremy menunjukkan perhatian pada penyelamatnya, jadi aku tidak perlu merasa canggung. Jason terkejut mendengar alasannya, tetapi ia tidak sepenuhnya percaya bahwa Anya akan begitu acuh tak acuh. Ia menatapnya sejenak dengan tatapan ingin tahu dan mengeluh, Jeremy selalu sangat baik kepada Anya, dan sebelum kau muncul, aku selalu mengira mereka berdua akhirnya akan menikah. Corin sedikit mengernyitkan alisnya. Akhirnya menikah. Hanya sepasang kekasih yang akhirnya akan menikah,
jadi apakah itu berarti Jeremy pernah menjalin hubungan dengan Anya, setidaknya menurut Jason. Jason melanjutkan, aku tahu karakter Jeremy. Dia memang acuh tak acuh, tapi sangat jujur. Jika Anya menyelamatkan nyawanya, dia pasti akan membalas kebaikannya. Sejujurnya, perhatian yang Jeremy tunjukkan kepada Anya beberapa tahun terakhir ini, seperti cara dia melindungi dan menoleransinya, begitu sempurna hingga aku pun tersentuh saat melihatnya. Namun, hal itu bukanlah hal yang ideal untuk dilakukan jika saya melihatnya dari sudut pandang istrinya. Lagi pula, perempuan seringkali sulit menerima ketika suami mereka menunjukkan perhatian seperti itu kepada perempuan lain. Aku bisa mengerti kenapa kau cemburu, Corinne. Corinne tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak mau repot-repot menjelaskan terlalu banyak. Aku tidak cemburu, aku marah. Ia kesal dengan nada curiga yang ditunjukkan Jeremy saat menanyakan situasinya. Sikapnya menunjukkan dengan jelas bahwa ia mencurigai tuduhan Lucas terhadapnya. Ia pikir Jeremy mengenalnya dengan baik, tetapi kejadian itu membuatnya merasa bahwa dia tidak memahaminya sama sekali, dan lebih buruk lagi, berpikiran buruk tentangnya. Meskipun Corinne membenci sifat Anya yang suka bermuka dua dan tidak mau berinteraksi dengan dia dalam hal apapun, dia tidak akan pernah menggunakan cara-cara kasar seperti itu untuk melecehkan Anya meskipun dia membenci Anya sampai ke akar-akarnya. Padahal, ia sama sekali tidak tertarik membuang-buang waktu dan energinya untuk orang seperti Anya, dan Anya lah yang terus-menerus menyusahkannya. Hal itu sangat menyebalkan bagi Corinne. Jason membawanya ke kamar tamu yang kosong dan mengambil handuk dari kamar mandi, lalu menyerahkannya kepadanya. Ambil ini dan keringkan dirimu. Ini kamar tamu terbesar di Villa Zeke. Dia biasanya tidak menginap di sini, tapi setiap kamar dibersihkan secara berkala, dan perlengkapan seperti spray dan handuk juga diganti secara berkala. Handuk ini baru, jadi kamu tidak perlu khawatir soal kebersihan, novel drama. Jason berusaha menjelaskan semuanya dengan hati-hati padanya. Bab 406. Terima kasih. Corinne memang selalu bersikap santai, jadi ia tak keberatan berbagi handuk. Setelah menerima handuk itu, ia menyeka air di wajahnya sebelum mengeringkan rambutnya. Jason tersenyum padanya. Dia pria yang sempurna, meskipun sebelumnya dia selalu menggodanya dengan nada tidak suka. Dia tahu untuk tidak melewati batas. Corinne, kamu bisa istirahat di sini sebentar. Aku akan minta sekretarisku, Angie, untuk membawakan beberapa pakaian untukmu nanti. Oke, terima kasih lagi, Tuan. Corinne tidak berniat menahannya di sana. Lagi pula, dia sudah menikah, jadi tidak baik jika dia terlihat bersama pria lain di ruangan itu. Dia harus menjaga jarak dengan cara apapun. Jason tersenyum tak berdaya saat mendengar Corinne menyebutnya sebagai Tuan yang baik. Corinne, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, kamu seharusnya memanggilku dengan namaku, bukan dengan nama panggilan. Corinne mengangkat sebelah alisnya dengan acuh tak acuh. Kenapa, kau tidak suka dipanggil Tuan yang baik hati? Aku sendiri merasa itu julukan yang tepat untuk menunjukkan kesediaanmu membantu orang lain. Lupakan saja, rasanya seperti kamu sedang bersikap sarkastis, kata Jason sambil tersenyum. Tidak, aku sungguh berterima kasih padamu. Terima kasih telah meminjamkanku. Tolong bantu aku hari ini meskipun kamu melakukan ini hanya karena Jeremy, kalau tidak, aku tidak akan bisa menemukan pakaian bersih untuk berganti, kata Corinne dengan serius, berarti setiap kata yang dia ucapkan dikatakan. Senyum di wajah Jason membeku sesaat dan dahinya mulai berkerut. Corinne, aku membantumu bukan karena Jeremy. Aku membantumu karena kaulah yang ingin kubantu. Bahkan tanpa Jeremy, kita tetap berteman, kan? Corinne menatap wajah Jason yang tampan dan mempesona, berpikir sejenak, lalu mengangguk. Oke, aku sudah memutuskan kita berteman mulai hari ini. Sekarang, baik, maksudku, Jason, kau boleh meninggalkan ruangan ini sekarang. Aku perlu mengeringkan badanku, dan bahkan meskipun kita sekarang berteman, itu tidak berarti aku bisa menunjukkan diriku yang sebenarnya kepadamu. Ia lalu mendorong Jason keluar dari kamar tamu. Sebenarnya, lebih tepat jika dikatakan Jason diusir dari kamar.
Lucu sekali melihat seorang pria jangkung dan kuat didorong oleh seorang wanita mungil hingga terjatuh. Pintu kamar tamu tertutup dengan keras. Jason menatapnya lama sambil tersenyum. Astaga, kecil sekali. Dia masih memperlakukanku sama seperti dulu. Ia ingat bagaimana ia sedikit ragu ketika ditanya apakah mereka berteman. Meskipun akhirnya ia mengangguk, setuju untuk berteman, ia tampak tidak begitu rela. Dia pasti menganggapku menyebalkan. Makanya dia enggan berteman denganku. Corinne Keru, semakin aku mengenalmu, semakin menarik dirimu. Kurasa ada hal yang tak pernah berubah, meskipun namamu sudah berubah, pikir Jason. Jason berbalik dengan anggun dan melihat sekretarisnya yang berpakaian rapi berjalan menaiki tangga. Ketika sekretaris itu melihatnya, dia mempercepat langkahnya. Tuan Jason, ini pakaian yang Anda minta. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda membutuhkan pakaian wanita? Jason tersenyum. Oh, bukan untukku. Temanku tak sengaja jatuh ke kolam, basah kuyup, dan butuh baju ganti. Angie, bawa baju-baju yang kau beli ke kamarnya. Kau bisa mengajukan klaim ke bagian akuntansi nanti. Angie menggelengkan kepala dan tangannya. Tuan Jason, Anda terlalu formal dengan saya. Pakaian ini tidak mahal. Saya tidak keberatan memberikannya kepada teman Anda sebagai hadiah, jadi saya tidak akan mengajukan klaim. Jason tidak memaksa karena fasilitas yang diberikannya setiap hari sudah melebihi nilai pakaian itu. Tepat pada saat itu, sebuah tangan besar datang dari atas dan mengambil pakaian di tangan Angie. Baiklah, aku tak keberatan. Bab 407. Tangan itu bukan milik Jason. Angie terkejut. Dia mendongak dan melihat wajah Jeremy yang dingin. Menatapnya, penampilannya yang tiba-tiba dan menindas membuatnya secara naluriah mundur. Tuan Jeremy. Jeremy dengan tenang membuka tas belanja dan melihat pakaian di dalamnya. Pakaian itu memang baru karena labelnya masih ada. Pada mereka, kurasa mereka bisa membantu dalam keadaan darurat. Jason menatap Jeremy dan tersenyum. Jeremy, akhirnya kamu di sini. Jeremy mengangguk padanya dan berkata tanpa senyum, "Ya. Di mana istriku? Dia ada di dalam dan basah kuyup. Saya khawatir dia sakit, jadi saya membawanya ke kamar tamu untuk mengeringkan badan." Bagaimanapun, terima kasih. Jeremy menyipitkan mata dan melanjutkan, "Tapi, lain kali kau tidak seharusnya begitu saja membawa istri orang lain ke kamar. Kebaikanmu lebih banyak masalah daripada manfaatnya." Senyum Jason membeku di wajahnya, tetapi kemudian ia terkekeh cepat. Jeremy, aku tidak punya pilihan selain melakukan itu. Dia tampak seperti anak anjing basah yang menyedihkan berjalan-jalan seperti itu. Lagi pula, aku tidak akan membutuhkannya. Untuk melakukan hal itu jika kamu tidak memilih untuk melayani juru selamatmu alih-alih istrimu. Tidakkah kamu berpikir? Jadi, mata Jeremy meredup dan setelah 2 detik terdiam, akhirnya ia bicara, hubungan kita bukan sesuatu yang pantas kau komentari. Tidak kalau kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Jason mengangkat bahu. Baiklah, kalau begitu, ini salahku karena kepo. Jeremy tidak berkata apa-apa lagi. Ia malah melepas jam tangan mahal di pergelangan tangannya dan memberikannya kepada Angie. Saya tidak punya banyak uang tunai saat ini, jadi terimalah jam tangan ini sebagai pembayaran untuk pakaiannya. Jam tangan ini mungkin lebih mahal daripada pakaiannya, tetapi jika menurutmu itu tidak cukup, silakan datang ke Holden Group besok dan asisten saya akan menandatangani cek untuk Anda. Setelah itu, dia berbalik dan pergi ke kamar tamu tempat Corinne berada. Angie menatap jam tangan pemberian Jeremy dengan tercengang. Bukan hanya jam tangan itu dari Rolex, tetapi juga dari jajaran edisi terbatas ulang tahun ke-100 merek tersebut. Jam tangan itu jelas lebih mahal daripada pakaian yang ia berikan kepada Corinne. Bahkan, ia harus bekerja 100 kali seumur hidup untuk bisa menjadi novel drama. Mampu membeli jam tangan seperti itu. Jam tangan itu terlalu mahal untuk diterimanya. Dengan perasaan kewalahan, ia menatap Jason dengan cemas dan tergagap. Tuan Jason, jam tangan ini. Tuan Jeremy. Jason tersadar kembali dan menjawab tanpa sadar, ambil saja. Jam tangan itu akan naik nilainya nanti, jadi kalau kamu tidak suka,
kamu bisa menjualnya nanti dan membeli baju baru. Angie memeriksa arlojinya dengan rasa ingin tahu. Tuan Jason, teman wanita Anda yang jatuh ke kolam. Apakah dia istri Tuan Jeremy? Ya, kudengar dia menikahi wanita biasa saja, tapi aku tidak mengerti. Bagaimana mungkin wanita biasa begitu menarik perhatiannya sampai-sampai dia rela memberiku jam tangan mahal ini agar wanita itu punya sesuatu untuk dipakai. Oh, dia sama sekali tidak biasa, jawab Jason sambil tersenyum penuh arti. Angie tertegun. Ia menatap Jason dengan ekspresi bingung. Tuan Jason tampak tidak seperti biasanya hari ini. Matanya tampak berbinar karena kegembiraan, bukannya ketidakpedulian. Bab 408. Jeremy memasuki kamar tamu dan melihat Corinne berdiri di samping tempat tidur dengan punggungnya bersandar ke pintu dan mengeringkan tubuhnya dengan handuk. Kemejanya yang tak terkancing setengah menggantung di bahunya, dan dari belakang, ia bisa melihat tulang selangkanya yang indah, leher rampingnya, dan punggungnya yang putih. Ia belum pernah melihat bagian-bagian tubuh itu sebelumnya, bahkan di rumah. Aku tak percaya dia tidak mengunci pintu sebelum berganti pakaian. Bagaimana kalau bukan aku, tapi pria lain yang datang? Apa dia mau seluruh dunia melihat tubuhnya yang setengah telanjang? Memikirkan hal itu membuat alisnya menyatu, wajahnya menjadi gelap, dan rahangnya menegang. Ketika Corinne mendengar seseorang masuk, dia tidak menoleh. Tapi malah berkata, "Terima kasih, Angie. Kamu bisa taruh saja baju-baju itu di rak sebelah sana." Apa? Dia bahkan tidak menoleh. Dasar wanita tak berperasaan, pikir Jeremy. Kerutan di wajahnya semakin dalam. Ia menyipitkan mata. Sepertinya aku perlu memberinya pelajaran. Jeremy mengunci pintu. Kepada siapa kamu mengucapkan terima kasih? Tanyanya dengan suara berat. Corinne berhenti sejenak dari apa yang sedang dia lakukan dan berbalik. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia melihat Jeremy tetapi hanya berlangsung sesaat sebelum wajahnya kembali normal. Tuan, apa yang Anda lakukan di sini? Kamu kedengarannya kecewa melihatku di sini. Jeremy berjalan dengan mantap ke tempatnya berada. Corinne segera mengancingkan pakaiannya yang basah ketika dia melihatnya berjalan mendekatinya. Enggak. Aku cuma pikir kamu sekretarisnya Jason. Fakta bahwa dia dengan cepat menutupi dirinya membuat Jeremy marah. Aku tak percaya dia bisa saja setengah telanjang dengan pintu tak terkunci saat aku tak di sini. Tapi begitu aku di sini, dia langsung menutupi tubuhnya. Apa sih yang dipikirkan wanita ini? Bahwa semua orang di dunia bisa melihatnya setengah telanjang, tapi tidak aku. Pikir Jeremy. Dia melempar tas belanjaannya ke tempat tidur dan melotot marah padanya. Jangan keringkan dirimu. Kamu harus mandi air panas dulu. Setelah itu, keringkan rambutmu dengan pengering rambut dan ganti bajumu dengan pakaian ini. Corinne kesal dengan tatapan tajamnya. Bukannya ia melakukan kesalahan, tapi ia tak mau berdebat dengannya selagi masih basah. Jadi ia berbalik dan pergi ke kamar mandi untuk mandi air panas. Kenapa dia menceramahiku seperti itu padahal aku korbannya? Apa dia tidak punya empati sama sekali? Tanyanya. Setelah sekitar 10 menit, Corinne membungkus dirinya dengan handuk. Dan menjulurkan kepalanya dari pintu kamar mandi. Tuan, di mana pakaianku? Pada saat itu, Jeremy sedang merokok di sofa. Dia menyipitkan matanya, mengembuskan beberapa cincin asap, dan menunjuk dengan dagunya ke arah pakaian di tempat tidur. Mereka ada di sana. Kalian mau keluar dan mengambilnya sendiri atau aku yang bawakan? Tanyanya dengan sedih. Corinne tidak menjawab pertanyaannya tetapi malah memutar matanya ke arahnya. Setelah itu, masih terbungkus handuk, ia beringsut menuju tempat tidur, mengambil tas belanja, lalu bergegas kembali ke kamar mandi. Ia memastikan untuk mengunci kamar mandi. Pintu dan baru keluar setelah dia berpakaian. Sosok Angie lebih montok, sehingga gaya busananya lebih dewasa dan seksi. Gaun yang diberikannya kepada Corinne adalah gaun sutra V-neck bertali spaghetti berwarna merah anggur. Gaun itu dirancang untuk menonjolkan setiap lekuk tubuh perempuan itu, tetapi ukurannya kebesaran untuk Corinne. Ia menyampirkan handuk di kepalanya dan mengeringkan rambutnya sambil berjalan keluar dari kamar mandi. Pak, dari mana Bapak beli baju-baju ini?
Jeremy mendongak dan langsung terpana. Melihat Corin dalam gaun merah anggur itu membuat darahnya mendidih karena nafsu. Corin begitu cantik dan jarang sekali ia mengenakan sesuatu yang begitu seksi. Bab 409. Jeremy tersadar dari lamunannya dan mengetukkan rokoknya ke asbak. Sekretaris Jason yang memberikannya padaku. Oh, kenapa dia tidak membawanya untukku saja? Tanya Corin penasaran. Aku kebetulan bertemu dengannya di luar pintu, jadi dia memintaku untuk membawakannya untukmu, jawab Jeremy, menceritakan versi singkat ceritanya. Oh, baiklah. Corin memijat rambutnya dengan handuk dan berjalan ke tempat tidur untuk memeriksa apakah ada pesan di teleponnya. Kemarilah. Jeremy mematikan rokoknya yang tinggal setengah dan menunjuk ke arahnya. Ekspresi jijik muncul di wajah Corin. Ia masih marah padanya, jadi ia sama sekali tidak ingin berada di dekatnya. Namun, ia juga tidak suka diperlakukan diam olehnya, jadi setelah memikirkannya, ia meletakkan ponselnya dan dengan patuh berjalan menghampirinya. Mengapa kamu memintaku datang ke sini? Jeremy menepuk pahanya dan mengucapkan satu kata. Duduk. Corin terdiam. Apa dia benar-benar memintaku duduk di pangkuannya? Tidak, itu akan sangat canggung. Ia maju beberapa langkah, tetapi tidak duduk di pangkuannya. Ia malah berjalan memutarinya untuk sampai ke sisi lain sofa. Jeremy pasti sudah meramalkan bahwa dia akan melakukan hal itu, jadi dia mengulurkan tangannya dan menariknya ke pangkuannya. Corin mengerutkan kening dengan jijik. Ia mendorongnya agar bisa bangun. Tatapannya saat itu seperti kucing yang terlalu sombong untuk disentuh oleh pemiliknya. Jeremy melingkarkan tangannya yang kuat di pinggang mungil Corin, memenjarakannya dalam pelukannya agar ia tak punya kesempatan untuk kabur. Kenapa kau meronta seperti ini? Aku kan tidak akan memakanmu. Corin mendengus dan memelototinya. Mana mungkin aku akan percaya itu, novel drama. Jeremy merasa dia terlihat manis dengan sikapnya yang menyebalkan dan menyebalkan seperti itu. Ia melonggarkan cengkeramannya dan hanya memeluknya lembut sambil membelai rambutnya yang basah dengan tangan satunya. Sudah. Jadilah gadis baik sekarang dan katakan kenapa kau tidak menungguku masuk bersamamu. Aku masuk duluan karena kedinginan. Aku pasti sudah mati kedinginan kalau menunggumu masuk bersamaku, kata Corin. Dengan tidak bahagia. Tatapan Jeremy melembut dan hatinya tergerak untuknya. Ia memeluknya erat dan berkata, maaf. Apa kau marah padaku? Corin menundukkan wajahnya dan berkata jujur, iya. Aku sangat marah padamu. Jeremy menyukai hal itu tentangnya. Dia selalu memberitahunya apa. Dia merasa begitu, jadi dia tidak perlu menebak-nebak. Itu menyelamatkannya. Kesulitan karena khawatir memberinya jawaban yang salah yang akan membuatnya semakin marah. Apakah karena aku tidak datang bersamamu lebih awal? Tidak. Kalau begitu, katakan kenapa kamu marah padaku. Apa salahku? Corin tidak bertele-tele. Ia memelototinya dengan marah dan berkata, aku marah padamu karena bertanya, apa yang terjadi? Ayolah, Tuan. Apa kau benar-benar berpikir aku akan mengganggu penyelamatmu? Di matamu, apa aku benar-benar sejahat itu? Oh, jadi begitu, pikir Jeremy. Dia mencubit pipinya dan berkata, omong kosong. Kamu istriku, jadi kenapa aku harus menganggapmu jahat? Aku tidak ada di sana saat semuanya terjadi, jadi aku harus bertanya apa yang terjadi agar aku bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang menuduhmu. Corin tampak yakin dengan jawabannya. Kerutan di wajahnya menghilang, tetapi hanya sesaat sebelum muncul kembali. Tidak, ia masih marah padanya. Lalu, siapa lagi yang harus kutanyai kalau bukan kau? Kenapa aku harus percaya kata-kata orang lain dan bukan kata-katamu? Tanyanya lembut. Corin cemberut dan berkata dengan nada yang tidak terlalu marah, Tuan, tahukah Anda betapa tidak masuk akalnya Anda terdengar saat ini? Bab 410. Jeremy membelai rambut Corin seolah-olah dia seekor kucing. Aku cuma bilang apa adanya. Kau tahu hanya menyelamatkan hidupku, jadi aku tak punya pilihan selain memastikan aku bisa memberinya penjelasan yang masuk akal. Aku tak akan repot-repot seperti itu kalau orang lain yang melakukannya. Tadi, aku ingin ikut denganmu, tapi hanya tiba-tiba muntah di mana-mana dan terus memanggilku, jadi aku
Corin memutar matanya dan memotongnya, sudahlah. Aku mengerti arah pembicaraan ini. Jeremy mengangkat sebelah alisnya. Kau tahu. Nah, ini mau dibawa kemana? Corin duduk sedikit lebih tegak di pangkuannya dan berkata. Dengan yakin, saya mengerti dilema Anda, Tuan, karena Anya adalah penyelamat Anda dan dia kehilangan sesuatu yang tak tergantikan untuk menyelamatkan Anda saat itu. Jadi, Anda merasa sangat berhutang budi padanya. Karena itu, Anda tidak bisa meninggalkannya sendirian setiap kali dia dalam masalah. Benar, kan? Jeremy tidak menyangkal apa yang dikatakannya. Ya, maafkan aku. Tolong beri aku sedikit waktu lagi untuk membalas kebaikannya. Setelah itu selesai, aku janji kau tidak akan pernah menderita seperti ini lagi. Corin merasa sedikit lebih ringan setelah ia terbebas dari kata-kata itu. Tidak apa-apa, selama kau percaya padaku, aku akan berhenti marah. Sudah sepantasnya kau membalas seseorang karena telah menyelamatkan hidupmu. Aku mengerti dan aku percaya padamu. Jeremy mengerutkan alisnya erat-erat dan menatapnya dengan tidak senang. Bajingan kecil, aku tidak akan marah padamu jika kamu lampiaskan amarahmu padaku, kau tahu. Corin tersenyum. Aku nggak akan curhat sama kamu. Aku nggak picik. Mata Jeremy menjadi gelap. Tapi aku memang begitu, jadi apa yang akan kita lakukan? Kenapa kau harus bersikap picik? Aku tidak melakukan apapun padamu, kata Corin dengan nada heran. Wajah Jeremy menjadi muram dan dia bertanya, bukankah Jason ada di ruangan bersamamu sebelumnya? Corin mengangguk dengan tenang. Karena dia temanmu, aku memintanya untuk mengambilkan baju untukku. Dia membawaku ke sini untuk beristirahat, dan dia langsung pergi setelah memberiku handuk. Jeremy menatap matanya dalam-dalam. Kamu nggak perlu jelasin. Aku tahu nggak ada yang terjadi di antara kalian berdua. Tapi, harus kukatakan aku nggak suka kamu terlalu ramah sama cowok lain. Malah, aku nggak bisa janji nggak bakal marah kalau lihat kamu begitu. Itu mengingatkanku. Kau sepertinya tidak keberatan aku bersikap ramah pada perempuan lain, kan? Corin keru. Terkadang aku tak bisa berhenti berpikir bahwa kau akan tetap bahagia dengan atau tanpaku. Corin mengedipkan matanya polos. Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa Anda tidak merasa aman dengan hubungan ini, dan bahwa saya akan meninggalkan Anda begitu saja? Jeremy melotot padanya. Ya, itulah yang kukatakan. Aku tidak punya rasa aman dan setiap hari, aku khawatir kau akan lari dengan pria lain. Saat dia mengatakan itu, dia meremas pinggangnya dengan kasar seolah-olah untuk mengajarinya. Pelajaran untuknya. Gelombang rasa sakit yang kecil menjalar ke seluruh tubuh Corin. Tuan, aku tidak bilang kau bebas. Hargai dirimu sendiri, dan jangan macam-macam denganku seperti itu. Jeremy tidak terlalu ambil hati kata-katanya. Ia menggelitik ketiaknya pelan dan berkata, kau istriku, jadi aku bebas bermain-main sesukaku denganmu. Corin berusaha menahan rasa gatal dan mati rasa yang menjalar di sekujur tubuhnya dan mengoreksinya. Tidak. Pernikahan kami palsu. Kami bahkan tidak punya surat nikah untuk membuktikan kami benar-benar menikah. Jeremy pasti sudah melupakan semua itu seandainya dia tidak menyinggungnya. Salah satu alisnya terangkat ketika dia bertanya, bagaimana kalau kita beli satu besok? Corin tertegun dan mulai tersipu. Jangan salah paham, Pak. Maksud saya, kita tidak harus mengurus surat nikah. Jeremy bergerak sedikit lebih dekat ke arahnya dan menempelkan dagunya di dahinya. Aku mau satu. Kamu mau. Itu akan sangat berarti bagiku, katanya lembut. Wajah mereka begitu dekat satu sama lain sehingga Corin bisa merasakannya. Napasnya yang hangat di kulitnya. Dia sangat gugup sehingga dia bisa mendengar debaran jantungnya. Dia mendorong wajahnya menjauh dan berkata, sudah, Pak. Bapak tidak seharusnya bercanda tentang hal seperti itu. Aku tidak bercanda. Aku serius. Tidak, aku tidak akan melakukan itu besok. Kita bisa membicarakannya. Ini di masa mendatang. Lagi pula, aku masih perlu mengevaluasi kinerjamu untuk melihat apakah aku puas dengannya. Jeremy tahu tidak akan semudah itu meyakinkannya untuk menikah dengannya. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, oke. Luangkan waktu sebanyak yang kau butuhkan karena cepat atau lambat, kau pasti akan menyerah padaku. Novel drama.
Corin tak kuasa menahan perasaan bahwa pria itu menatapnya seolah sedang mengamati mangsanya. Tanpa disadarinya, tali gaunnya telah melorot hingga ke siku.